Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nurdin dari kelas KPI 1A ingin menyelesaikan tugas video mata kuliah ilmu dakwah untuk menyelesaikan UTS saya. Soal yang pertama adalah tentang pengertian dakwah, ilmu dakwah, kemudian ruang lingkup dakwah, kemudian ada pembahasan objek material dan objek formal, lalu pembahasan tentang dai secara umum dan secara khusus. Nah, pertama-tama pengertian dakwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, memanggil dan menyeru. Kemudian dakwah menurut istilah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah. Lalu ada juga pengertian ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengelolaan dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada ruang lingkup dakwah. Ruang lingkup dakwah yaitu mencakup unsur-unsur pokok dakwah. Yang pertama adalah at-taujih, yaitu memberikan tuntunan serta pedoman. Yang kedua ada at-taghyir. At-taghyir yaitu mengubah dari yang sebelumnya buruk, mungkin belum baik, menjadi lebih baik. Yang ketiga ada ar-roja, yaitu memberikan pengharapan terhadap ajaran agama Islam. Kemudian ada tentang pengertian dai secara umum. Pengertian dai yang dimaksud dai secara umum adalah dai yang mendakwahkan ajaran Islam dengan secara umum, dengan pembahasan yang umum, bahkan seperti dai yang membahas tentang Indonesia, dai yang mencakupkan sebuah peristiwa besar Indonesia yang masih bersifat umum dan global. Sedangkan dai yang khusus yaitu dai yang memang hanya membahas pembahasan yang terkhusus, yang tertentu untuk langsung dibahas dan diperdalami. Kemudian ada metodologi dalam ilmu dakwah. Ada beberapa manhaj dalam metodologi ilmu dakwah. Manhaj yang pertama adalah manhaj istinbat. Manhaj istinbat adalah dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti ceramah, khutbah Jumat, dan ceramah-ceramah keagamaan yang lainnya. Lalu yang kedua ada iktibas. Iktibas yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan ilmu-ilmu sosial yang lain, seperti contohnya BKI, bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam itu mereka berdakwah dengan meminjam ilmu yang lain, yaitu ilmu psikologi. Lalu kemudian ada tabligh yang jurusan KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Mereka berdakwah dengan meminjam ilmu komunikasi. Kemudian ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro adalah dakwah dengan cara penelitian, baik penelitian secara referensi ataupun penelitian lapangan, seperti penelitian yang langsung turun ke masyarakat, seperti orang-orang yang menganalisis tentang masyarakat, orang-orang yang berada pada jurusan hubungan masyarakat,
orang-orang yang jurusan manajemen haji dan umroh. Kemudian pada pertanyaan nomor 3 itu mengenai ragam kegiatan dakwah. Ragam kegiatan dakwah secara garis besar ada 2. Yang pertama dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil hal. Dakwah bil lisan ini mencakup tabligh atau KPI, irsyad atau BKI, dan humas. Sedangkan dakwah bil hal bi ahsanil a'mal yaitu mencakup tadbir atau MD, manajemen dakwah, tatwir tamkin atau PMI, dan MHU. Dakwah bil lisan pertama tabligh, penyebaran pesan Islam. Menurut bahasa, tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, yaitu bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi sasaran bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Subjek dakwah ini disebut mubaligh atau dai. Objeknya disebut mubalagh atau mad'u. Contohnya seperti khutbah, tausiah, ceramah, dan kultum. Kemudian ada juga yang lain, irsyad, konseling atau bimbingan Islam. Menurut bahasa, irsyad artinya petunjuk, konseling atau membimbing. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Dakwah irsyad ini bersifat berkelanjutan dan intensif. Kemudian ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini seperti contohnya tadbir atau pemberdayaan umat melalui lembaga. Tadbir menurut bahasa artinya manajemen atau pengelolaan. Menurut istilah, tadbir adalah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir ialah fungsi manajemen itu sendiri. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah. Kemudian ada tatwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa, tatwir atau tamkin artinya pengembangan. Menurut istilah, ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana baik pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Kemudian saya akan membahas tentang ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah tentu saja sangat beragam, di antara lain dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah, dakwah fi'ah qalilah, dakwah fi'ah katsirah, dakwah hizbiyah, dakwah ummah, dan dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Pertama, dakwah nafsiyah itu terjadi dalam pikiran atau berpikir positif, refleksi, dan meditasi. Secara gampangnya, ini adalah tentang muhasabah diri. Dai-nya adalah diri sendiri, mad'unya juga diri sendiri. Kategorinya adalah bentuk irsyad. Kemudian dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah dakwah yang dai-nya seorang, mad'unya seorang, 2 atau 3 orang. Kategori bentuknya irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Kemudian ada dakwah fi'ah qalilah. Dakwah
dengan pada golongan yang sedikit, berkisar 3-8 orang, 3-15, atau dan 3-20 orang. Kemudian dakwah fi'ah katsiroh, dakwah kelompok banyak, kelompok besar, lebih dari 20 orang. Kemudian ada dakwah jamaah atau dakwah hizbiyah. Dakwah ini dakwah yang berkelompok-kelompok. Si dai bisa berkelompok maupun si mad'u bisa berkelompok. Kemudian ada dakwah ummah. Dakwah ummah ini dai-nya seorang, mad'unya khalayak ramai atau publik yang bersifat tabligh seperti ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Lalu ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah, dakwah antar suku bangsa atau antar budaya. Dai-nya seorang kelompok, mad'unya 2, 3, 4 atau 5 orang. Lalu kategori bentuk dakwahnya adalah jika dai dan mad'u berbeda budaya, lalu termasuk ke dalam irsyad, tatwir atau tamkin. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus berdakwah, seberapa pentingkah dakwah bagi umat manusia. Yang pertama, tentu saja dakwah sudah sangat penting karena untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga untuk mengajak para umat muslim yang belum sepenuhnya muslim, orang Islam yang kurang Islam. Lalu berlandaskan pada teologis. Dari aspek teologis, dakwah merupakan panggilan iman untuk menyebarkan ajaran Islam dan menegakkan tauhid. Sementara dari aspek sosiologis filosofis, dakwah menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu saya akan membacakan ayat-ayat dakwah. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lalu surat selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian Quran Surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kemudian Quran Surat Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wal amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal abdum mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kemudian Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Ibu Umi Halwati MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.